5. Terdakwa telah dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Kesalahan penulisan ini menyebabkan error in persona. Kesalahan penulisan pekerjaan tidak membuat dakwaan dibatalkan, karena yang membuat dakwaan dibatalkan itu kalau dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Alfian Maulana Sinaga, anak dari Darwin Marawat Sinaga, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat terdakwa? Sehat ya, bisa mengikuti persidangan. Baik, sesuai penegakan yang lalu, hari ini adalah perlawanan dari advokat ya. Sudah siap? Sudah, yang mulia. Silakan. Nota keberatan eksepsi dalam perkara pidana atas nama terdakwa Alfian Maulana Sinaga, anak dari Darwin Marawat Sinaga, dengan ini mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 18 Desember 2025 yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Januari 2026 dengan uraian sebagai berikut. Undang-undang. Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kasih sayangnya yang memungkinkan kita berkumpul dalam sidang yang mulia ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempelajari dakwaan dan mengajukan eksepsi pada perkara ini. Berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP yang menyatakan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak pernah mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan untuk selanjutnya mengambil keputusan. Atas dasar dalam perkara pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan yang jelas, karena surat dakwaan membutuhkan batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Buka urung lihat dispons tadi. Setelah mencermati surat dakwaan tersebut, kami sebagai penasihat hukum mengajukan eksepsi sebagai berikut. 1. Ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan uraian tindak pidana. Surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mewajibkan uraian tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu, tempat, dan peristiwa tindak pidana. Dakwaan ke-1 memuat 13 alinea uraian peristiwa tindak pidana. Dakwaan 2 dan ketiga hanya memuat 11 alinea dan tidak menyertakan uraian alinea ke-6 dan ke-10 dari dakwaan ke-1. Tidak adanya kesesuaian ini menyebabkan ketidakjelasan apakah peristiwa pada alinea ke-6 dan ke-10 benar-benar terjadi. Apabila benar terjadi, seharusnya diuraikan pada seluruh dakwaan. Apabila tidak, maka dakwaan ke-1 mengandung informasi yang tidak akurat. Hal ini menyulitkan terdakwa dalam menyusun pembelaan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, kesalahan penulisan pekerjaan terdakwa. Surat dakwaan mencantumkan pekerjaan terdakwa sebagai Polri. Padahal berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PUT-8/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan kemudian putusan sidang Komisi Kode Etik Polri tingkat banding nomor PUT-52/10/2025 Komisi Banding tanggal 26 November 2025, terdakwa telah dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Kesalahan penulisan ini menyebabkan error in persona, merugikan hak pembelaan terdakwa dan melanggar syarat kelengkapan serta keakuratan identitas dalam pasal 143 KUHP. Ketiga, tidak ada cap basah resmi Kejaksaan Negeri Indramayu. Surat dakwaan tidak dilengkapi dengan cap basah atau stempel resmi Kejaksaan Negeri Indramayu yang merupakan syarat formil berkas resmi negara berdasarkan pasal 143 ayat 1 KUHP junto pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama, ketidaklengkapan administrasi ini menyebabkan dakwaan cacat formil
Yang kedua, cerdasan merupakan bukti keaslian dan keabsahan berkas resmi lembaga hukum dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Tidak adanya cerdasan menimbulkan keraguan terhadap keaslian berkas tersebut. B. Kesimpulan dan permohonan eksepsi. Berdasarkan uraian di atas, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa, kami dengan hormat memohon kepada majelis hakim yang kami muliakan untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan: 1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDN 149-M-2-2-EOH-2-12-12-2025 tanggal 18 Desember 2025 batal demi hukum. Yang ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyusun ulang surat dakwaan yang memenuhi syarat hukum dengan koreksi lintas terdakwa dan melengkapi cat basah resmi. 4. Menghentikan pemeriksaan pokok perkara sampai dengan surat dakwaan yang benar disusun dan diajukan. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan dibuat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatuhan. Demikian latar belakang eksepsi ini kami sampaikan. Semoga majelis hakim dapat mengambil keputusan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bandung 12 Januari 2024 kami kuasa hukum. Terima kasih majelis. Baik ya, penuntut umum ya, terhadap perlawanan yang diajukan oleh advokat dari terdakwa ya, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih yang mulia. Kami tanggapi, kami mohon waktu untuk 1 minggu yang mulia dari hari ini. Untuk jawaban eksepsinya, izin Pak. Baik ya, memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan pendapat terhadap perlawanan dari advokat terdakwa. Sidang akan kita tunda seminggu lebih 1 hari, tapi kita pindah hari ke hari Selasa, ya. Karena satu dan lain hal, untuk sidang perkara ini kita tunda ke hari Selasa, ya, untuk seterusnya. Sebelum sidang ditutup, ada yang mau disampaikan dari penuntut umum? Dari tanggal 20 kan maksudnya majelis. ya, tanggal 20. Selasa tanggal 20 Januari 2026. Ya. Kalau bisa kita sidang di jam 10 pagi ya. 10 pagi kita sudah mulai karena ini menarik perhatian, jadi kita usahakan ini sidang didahulukan. Ya, baik ya. Memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan pendapat atas perlawanan dari advokat terdakwa. Sidang kita tunda ke hari Selasa tanggal 20 Januari 2026. Ya, terdakwa baik-baik di tahanan. Sidang selesai dan ditutup. Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya. Pak bisa menanggapi soal eksepsi yang diajukan atau oleh kuasa hukum Alkes. Baik. Kebetulan
Tadi juga saya menyaksikan live ya mengenai pembacaan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa kasus pembunuhan terhadap putri yaitu Alfian Maulana Sinaga. Ya, saya saksikan itu pada intinya eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa itu ada 3. 1, dakwaan dinilai tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Yang kemudian yang kedua, kesalahan penulisan pekerjaan, di mana Alfian sudah dipecat dari Polri, tetapi jaksa menulis pekerjaannya masih Polri. Kemudian yang ketiga, eksepsi dari penasihat hukum terdakwa yaitu tidak ada cap basah atau stempel resmi kejaksaan. Dari 3 eksepsi itu, pada intinya agar dakwaan dibatalkan dan meminta agar disusun ulang surat dakwaan itu dan penundaan pemeriksaan pokok perkara. Saya tanggapi begini. Yang namanya dakwaan dapat dibatalkan diatur di dalam KUHP bila mana dakwaan itu disusun tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Lalu apakah dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas? Diatur juga di dalam KUHP yang namanya dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas itu kalau dakwaan itu tidak disusun secara cermat, tidak menjelaskan uraian tindak pidana, tidak menjelaskan waktu dan tempat kejadian tindak pidana atau tempus dan locus. Nah, apabila ya, dakwaan itu tidak memenuhi ya, unsur tadi ya, tidak cermat ya, tidak jelas dan tidak lengkap, maka dapat dibatalkan. Nah, kembali ke dakwaan jaksa penuntut umum, dakwaan itu sudah cermat, sudah jelas, sudah lengkap. Bagaimana bisa sudah cermat, jelas, lengkap? Sudah jelas menguraikan tindak pidana, bagaimana cara melakukannya, kemudian tempat dan waktunya jelas, tempatnya di Kos Ribda 4 di Ceblok ya, Desa Singajaya, Indramayu. Kemudian kapan kejadiannya jelas, Agustus 2025. Maka dakwaan itu sudah cermat, tidak jelas, sudah lengkap. Jadi kalau penasihat hukum terdakwa menilai dakwaan yang sudah cermat, sudah jelas, sudah lengkap itu dinyatakan ya, tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, ya menurut saya itu keliru. Nah, sehingga ya, eksepsi pertama saya pastikan ditolak gitu karena dakwaan sudah cermat, lengkap, dan jelas. Kemudian kesalahan penulisan pekerjaan tidak membuat dakwaan dibatalkan, karena yang membuat dakwaan dibatalkan itu kalau dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Mengenai identitas ya, itu hanya ya, poinnya ini salah orang atau tidak. Penasihat hukum tadi mengatakan ini error in persona ya, salah penulisan pekerjaan itu. Error in persona itu salah orang, jadi keliru kalau penasihat hukum terdakwa ya mengartikan kalau salah penulisan pekerjaan adalah error in persona, itu keliru ya, itu jadi pasti ditolak eksepsinya. Ketiga, tidak ada stempel basah. Kembali lagi, yang membuat dakwaan dibatalkan itu bukan karena tidak ada cap stempel basah dari kejaksaan. Yang membuatnya dakwaan dibatalkan karena dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Jadi kalau sudah dakwaan itu cermat, lengkap, dan jelas, otomatis itu sudah sesuai prosedur, sudah sesuai KUHP, dan pasti eksepsi itu ditolak.